Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spicy Blue TV dan kali ini kita sedikit beda karena segmen kali ini Chilling with me Spicy. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, aku ada akun TikTok yaitu Sinta Nordcat. Ini akunnya. Kalian boleh follow. Dan di sana aku memang banyak membahas tentang mixed marriage. Karena kebetulan aku adalah orang Indonesia yang bersuamikan orang US, orang Amerika. Nah, kali ini aku akan bahas sesuatu yang agak mengganggu menurutku. Aku mendapatkan banyak sekali inbox, lebih dari 3, yang mereka menanyakan tentang gimana kalau terima uang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul dari warga negara Indonesia, cewek ya, yang mereka ketemu online dengan foreigner melalui dating site dan kemudian mulai deket, akhirnya si cowok ini beritikat untuk mengirimkan uang. Nah, ternyata dalam prosesnya ini, proses kirim uang ini, mereka dapat telepon dari pihak bank katanya uangnya tidak bisa sampai kalau mereka tidak membayar perbedaan kurs. Jadi ada pajak lah, ada perbedaan kurs lah, segala macam tuh alasannya. Nah, kemudian cewek ini bingung. Aku harus gimana ya? Aku harus bayar atau ini itu scam? Oke, kalau instannya aku akan jawab semua itu adalah scam. Karena apa? Karena kalau kalian mendapatkan uang dari luar ke Indonesia, inilah yang terjadi. Itu. Tapi sebelum aku cerita lebih panjang lagi, aku akan jelaskan dulu bahwa apa yang aku jelasin ini adalah based on my experience. Hal-hal yang belum aku punya pengalaman secara langsung, aku nggak akan share. Karena aku takutnya salah, ya kan? Jadi mending aku share yang aku tahu dan aku pernah alami. Nah, teman-teman, proses pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia yang pernah aku lakukan itu ada 2. Yang pertama adalah dari bank ke bank, yaitu bank yang ada di US dan bank yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi dengan pihak ketiga. Di sini misalnya PayPal, Remitly, atau Western Union. 3 aplikasi ini pernah aku pakai. Kita bahas yang pertama dulu yaitu transfer langsung antar bank. Informasi apa saja yang perlu kita share kalau kita mau dapat transferan dari orang yang ada di luar negeri? Yang pertama nama harus sesuai. Yang kedua nomor rekening dan tentunya bank apa. Jadi 3 ini ya. Nah, bank apa itu biasanya banyak. Ini ada kodenya teman-teman. Misalnya kalian adalah Bank Mandiri, cabangnya cabang ini, dan nomor rekeningnya sekian gitu ya. Itu biasanya mereka akan tanyakan kode banknya segala macam. Kalau kalian kesulitan, langsung telepon ke customer service. Nanti di sana mereka akan kasih tahu langsung infokan nomor yang lebih jelas lagi. Nah, setelah kita kirimkan nama dan nomor rekening serta nomor yang kode bank tadi itu, sudah kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Biaya transfer akan di-charge dari US, dari bank yang ada di sana. Kita hanya menunggu uang itu sampai di Bank Indonesia. Transfer langsung ini menurut pengalamanku memang agak lebih lama dibandingkan menggunakan pihak ketiga. Waktu itu, I don't really remember, but about mungkin sekitar 7 hari ya, atau mungkin lebih. Tapi ingat, kalian nggak perlu untuk bayar lain-lain. Tinggal tunggu aja uangnya nyampe, udah gitu aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengiriman uang menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang pertama, Western Union dulu ya. Kalau kalian tidak punya account Western Union, maka kalian bisa mengambil uang ini ke beberapa tempat yang bekerja sama dengan Western Union. Misalnya, Pegadaian. Terus lagi beberapa bank. Nggak semua bank, tapi beberapa bank. Jadi memang kalian harus update dulu mana bank-bank yang bekerja sama dengan WO ini. Syarat pengambilannya apa? Syarat pengambilannya adalah KTP kalian dan kode pengambilan. Jadi setelah mereka kirim uang, itu mereka akan dapat kode dan kode itu harus dikirimkan ke kita sebagai penerima. Ya udah, setelah itu kita datang ke WO, ke bank,
Mereka akan cek recheck, KTP sesuai segala macam, cair uangnya. Perlu bayar apa-apa lagi? Nope, tidak ada. Kalian tinggal terima uangnya. Nah, untuk kedua aplikasi ini, itu kalian harus punya account. Buat akunnya gampang, tinggal daftar aja lah ya, klik 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 gitu kan. Dan kemudian kalian daftarkan bank kalian di account tersebut. Kalau dari pengalamanku, aku mendaftarkan 3 bank di accountku, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, dan BTPN. Prosesnya seperti ini, teman-teman. Dari account aplikasi ini yang ada di US, itu mereka mengirimkan uang. Uangnya akan sampai dalam 1 detik ke account PayPal kita. Jadi nggak perlu nunggu 1, 2, 3 hari, nggak. Langsung di sana kirim, kita langsung terima, cling, uangnya ada di account kita. Nah, masalahnya adalah dari account kita, kemudian harus ditransfer ke bank yang ada di Indonesia. Ini yang butuh proses. Nah, setiap bank kebijakannya beda-beda. Waktu yang diperlukan berbeda-beda. Misalnya Bank BCA ini menurutku yang agak lebih lama dari ketiga bank yang aku pakai tadi. Butuh sekitar 6 hari waktu itu. Yang kedua Mandiri, perlu kalau nggak salah 3 hari. Dan yang paling cepat itu BTPN. Ini bisa 1 hari sampai. Nah, teman-teman, saat ini kita bahas aplikasi yang ketiga ini ya. Untuk aplikasi yang ketiga ini memang lebih banyak pilihan gimana kita mau terima uangnya. Misalnya, ada untuk bank deposit, kita langsung masuk ke rekening to duit ya. Ke rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, whatever Indonesian Bank lah ya. Kemudian yang kedua adalah cash pick up, maksudnya kita sebagai penerima datang sendiri ke bank yang dipilih. Misalnya ke Mandiri, ke BCA gitu kan, tapi kita yang datang ke banknya untuk ambil. Kemudian yang ketiga adalah mobile money. Mobile money ini misalnya masuk ke saldo Dana, saldo GoPay, saldo ShopeePay kalian. Dan kemudian debit card deposit. Ya, ini 1112 ya, dia akan masuk ke nomor rekening kamu. Dan gimana tentang waktunya? Untuk terakhir kali aku pakai aplikasi ini, itu di tahun 2022, itu membutuhkan kurang lebih 5 hari kerja. Mungkin sekarang sudah jauh lebih cepat ya. Mungkin, karena udah hampir 2 tahun aku nggak pakai. Nah, kalian yang pakai aplikasi ini dalam kurun waktu terdekat, silahkan jika mau komen dan ikutan sharing. Mungkin informasinya bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, dalam proses transfer ini apakah kita harus bayar lagi? Ya, ada biaya transfer di sana. Dan setiap aplikasi itu memang beda-beda biayanya. Tapi itu nggak sampai puluhan juta. Mungkin hanya $5. Nggak banyak lah ya. Jadi kalau kalian mendapat transferan, terus tiba-tiba uh, ditelepon oleh pihak bank, kalian harus membayar sekian puluh juta, itu sudah pasti scam. Jangan dipercaya. Ingat ya teman-teman, sekali lagi ini scam. Tapi kalau kalian mau ngeyel, ya terserah. Emang ada kak yang ngeyel? Banyak. Banyak banget. Jadi nggak 1, 2, 3 sekali lagi ya yang inbox aku. Dan ketika aku jelaskan, itu mereka, oh enggak nih kayaknya dia ini tuh udah serius banget. Segala macem lah, aku nggak ngerti ya. Tapi si perempuan ini yakin banget kalau laki ini benar. Dan kemudian benar-benar juga kirim uang. Jadi aku harus bayar 20 juta misalnya. Uh, itu jumlah yang banyak ya, apalagi misalnya di sini aja kita kerjanya nggak yang sampai segitu gajinya. Harus nabung dulu baru dapat uang segitu, dan kemudian hanya modal kepercayaan yang of course that fake ya, itu kita kehilangan duit segitu kan nggak lucu juga sih ya. Makanya jangan, dan itu pasti scammer teman-teman. Nah, oke, segitu dulu lah ya untuk info transfer mentransfer ini. Jika teman-teman ada kendala atau ada sesuatu yang ingin diceritakan mengenai dating kalian, atau misalnya nanya, Kak, aku ada begini, ini kira-kira fake atau enggak, boleh cerita-cerita. Langsung aja add di TikTokku, ya, yang tadi ini. Dan semoga setelah kalian nonton video ini,
Sudah, jangan lagi ada korban. Spicy Blue TV, bye-bye.